Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum kimia klinik kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kadar enzim gamma glutamil transferase atau biasanya disingkat dengan gamma GT atau GGT. Pemeriksaan enzim gamma GT ini menggunakan reagen diagnostik yang digunakan untuk menentukan kadar enzim gamma GT yang berasal dari serum atau plasma. Nah, pengukurannya dilakukan secara kuantitatif dan in vitro menggunakan sistem fotometer. Kuantitatif di sini merupakan pengukuran yang menghasilkan suatu angka. Jadi nanti akan menghasilkan suatu kadar dalam bentuk angka. Nah, sedangkan in vitro ini pengukurannya dilakukan di luar sel manusia. Gamma GT ini merupakan suatu enzim transferase yang fungsinya untuk mentransfer asam glutamat menjadi aseptor. Aseptor di sini yaitu glisil-glisin. Enzim gamma GT ini banyak ditemukan di hati dan saluran empedu. Gamma GT merupakan enzim yang sensitif untuk mengindikasi adanya penyakit hati. Selain pemeriksaan gamma GT, juga dilakukan pemeriksaan alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, dan juga kolin esterase. Nah, keempat ini merupakan pemeriksaan penentu untuk mengidentifikasi adanya penyakit hati. Penjelasan kali ini akan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tentang metode, prinsip reaksi, dan juga reagen yang digunakan. Yang kedua tentang persiapan reagen dan sampel, dan juga prosedur pemeriksaan. Yang ketiga adalah karakteristik dan juga nilai normal. Nah, di sini metode yang digunakan sama seperti metode pada alkalin fosfatase, yaitu menggunakan metode kinetik menggunakan fotometer. Nah, di sini kinetik dibagi menjadi 2, kinetik 1 titik dan juga kinetik 2 titik. Kinetik 1 titik di sini maksudnya nanti akan diukur absorbansinya pada 2 titik, yaitu absorbansi 1 dan absorbansi 2. Nah, 1 titik itu diperoleh dari pengurangan absorbansi 2 dikurangi absorbansi 1. Nah, sedangkan kinetika 2 titik itu diperoleh ketika kita mengukur absorbansi pada menit ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, 2 titik diperoleh ketika kita mengurangkan absorbansi pada menit ke-3 dikurangi absorbansi pada menit ke-2, kemudian absorbansi pada menit ke-2 dikurangi absorbansi pada menit pertama. Nah, selain itu, metode kinetik itu ada yang meningkat dan juga ada yang menurun. Nah, kinetika yang meningkat itu dapat dilihat dari pembacaan fotometernya. Jadi, kalau kinetika meningkat, fotometer akan membaca produk dari reaksi. Tetapi kalau kinetika menurun, yang akan terbaca adalah substrat dari yang digunakan. Jadi, substrat yang digunakan pada pemeriksaan ini. Nah, sekarang kita membahas tentang prinsip reaksi dari gamma GT. Nah, gamma GT ini dia mengkatalis, jadi mengkatalisis. Jadi enzim gamma GT ini membantu proses katalisis transfer dari asam glutamat menjadi glisil-glisin. Nah, kemudian proses pelepasan dari 5 amino 2 nitrobenzoat ini nantinya yang akan ditangkap oleh fotometer. Jadi di sini nanti yang akan terbaca pada fotometer itu yaitu produknya, yaitu 5 amino 2 nitrobenzoat. Nah, karena yang akan dibaca adalah 5 amino 2 nitrobenzoat atau produknya, maka kinetika yang kita gunakan ya adalah kinetika meningkat. Nah, sedangkan di sini jika kita bekerja menggunakan enzim, pasti kita membutuhkan suatu substrat. Nah, substrat yang digunakan di sini yaitu L-gamma glutamil 3 karboksi 4 nitril nitranilit.
ya. Kemudian produknya adalah 5-amino 2-nitrobenzol yang akan dibaca pada fotometer. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 reagen, yaitu reagen 1 dan reagen 2. Reagen 2 ini berfungsi sebagai substrat, kemudian reagen 1 ini berfungsi sebagai buffer. Jadi mempertahankan pH, karena enzim itu bekerja sangat sensitif terhadap pH tertentu. Kemudian reagennya disimpan pada suhu 2-8 untuk menghindari kontaminasi. Nah, reagen jangan jangan disimpan di freezer, dan juga reagen harus dijauhkan dari cahaya. Untuk persiapan reagen. Untuk persiapan reagen, kita karena menggunakan sampel stat sehingga kita perlu membuat monoreagen. Monoreagen yang diperlukan pada pemeriksaan ini 1 mili untuk 1 kali pemeriksaan. Sehingga kita perlu membuat monoreagen 1 mili yang terdiri dari 800 mikroreagen 1 ditambahkan dengan 200 mikroreagen 2. Stabilitas dari monoreagen ini dia akan stabil pada suhu 15-25 selama 5 hari, kemudian 2-8 selama seminggu. Tetapi biasanya kita monoreagen yang kita buat itu langsung kita gunakan. Nah, di sini ada reagen tambahan, yaitu larutan natrium klorida dengan konsentrasi 9 gram per liter. Nah, spesimen yang dipakai di sini yaitu serum. Serum ini kita simpan paling tidak selama 1 minggu pada suhu antara -20 sampai 25. Jadi serum yang kita gunakan untuk pemeriksaan gamma GT hanya bertahan selama 1 minggu. Kita tidak bisa menyimpannya lebih dari 1 minggu. Nah, serum ini hanya boleh di freezer 1 kali. Maksudnya, ketika kita menyimpan serum itu di freezer, kemudian kita keluarkan lagi, kita juga tidak bisa menyimpan lagi ke freezer, karena di situ akan terjadi freeze thaw. Nah, ini untuk setting fotometernya. Bagaimana cara kita melakukan setting fotometer? Itu kita harus melihat dari protap dari kit yang kita gunakan. Yang pertama yaitu nama pemeriksaan, kita tulis gamma GT, karena kita melakukan pemeriksaan gamma GT. Yang kedua, metode yang kita gunakan adalah metode kinetik. Panjang gelombang yang kita gunakan yaitu 405. Nah, ada delay time itu sekitar 6 detik, kemudian waktu pengukurannya sekitar 180 detik. Satuannya, ketika kita mengukur kadar enzim, satuannya pasti unit per liter. Nah, di sini reagen blanknya dicentang karena kita akan menggunakan blanko reagen. Kinetikanya increase karena yang dibaca pada fotometer adalah produknya. Volume yang digunakan minimal 300 mikroliter, suhu inkubasinya 37 derajat. Desimalnya 1. Karena di sini bisa kita lihat tidak ada angka di belakang koma, sehingga desimal kita tuliskan 1. Kemudian default range-nya dilihat sampel yang kita gunakan sampel wanita atau sampel laki-laki. Ketika sampel wanita, maka default range-nya kita tulis 2 sampai 31. Ketika sampel laki-laki 2 sampai 48. Linearitasnya 2 sampai 1200. Nah, angka 2 ini dari mana? Angka 2 ini adalah limit of detection. Jadi LOD dari enzim gamma GT yang tertulis di kit pemeriksaan. Faktor bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat faktor dari kit pemeriksaan. Di sini faktor yang digunakan adalah 1158. Nah, sekarang kita ke prosedur pemeriksaan. Di sini tertulis panjang gelombang yang digunakan 405, suhunya 37, kemudian menggunakan blanko reagen. Nah, di sini kita menggunakan sampel start. Kalau sampel start berarti kita membuat monoreagen. Ya. Di sini karena pakai reagen blanko berarti kita membutuhkan 3 tabung serologi. Ya, tabung yang pertama yaitu tabung blanko. Diisi 100 mikroliter
distilled water dan juga 1000 mikroliter monoreagen. Kemudian sampelnya kita menggunakan 2 sampel atau kita disel sampelnya. Jadi sampel 1 dan juga sampel 2. Nah, di sini sampelnya, serumnya kita pipet sekitar 100 mikroliter, kemudian ditambahkan monoreagen 1000 mikroliter. Setelah itu kita inkubasi pada suhu 37 selama 1 menit. Nah, setelah itu baru dibaca di fotometer pada menit 1, 2, dan 3. Pada fotometer yang ada di laboratorium kita itu fotometer yang semi otomatis atau otomatis. Sehingga nanti yang terbaca bukan absorbansi, tapi langsung keluar konsentrasi dari enzim gamma GT yang kita ukur. Karakteristik. Nah, di sini karakteristiknya yaitu range pengukurannya paling rendah itu 2 unit per liter, paling tinggi itu 1200 unit per liter. Bagaimana kalau pemeriksaannya lebih dari 1200 unit per liter? Kalau pemeriksaannya di atas 1200 unit per liter, maka kita harus mengencerkan serum yang kita gunakan itu menggunakan larutan NaCl 9 gram per liter. Berapa kali pengencerannya? Pengencerannya 6 kali. 6 kali yang dimaksud di sini 1 untuk serum, kemudian 5 untuk larutan NaCl. Jadi kalau kita butuh sekitar kalau kita mau buat sekitar 1000 atau 1200 gitu ya. Jadi nanti di sini misalkan di sini 200 mikro, sedangkan di sini 1 mili atau 1000 mikro. Jadi totalnya nanti 1200 mikro. Nah, interferensi. Biasanya pada pemeriksaan ini interferensi disebabkan karena adanya asam askorbat, bilirubin, hemoglobin, lipemia, trigliserida. Nah, di sini ada konsentrasi dari asam askorbat yang bisa diterima atau yang bisa tidak menyebabkan interferensi. Bilirubin, hemoglobin, dan juga trigliserida juga seperti itu. Nah, sensitivity atau limit of deteksi. Limit of deteksi yang paling bawah yaitu 2 unit per liter. Nilai normal. Nilai normal di sini dibagi 2 yaitu wanita dan juga laki-laki. Nah, di sini karena kita menggunakan metode SAS, jadi yang wanita itu kurang dari 32 unit per liter, yang laki-laki itu kurang dari 49 unit per liter. Demikian penjelasan dari saya tentang pemeriksaan gamma GT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.